Halo pemirsa TWS, tanya warga sekitar. Saat ini kita berada di kantor Kecamatan Wiyung, Surabaya, yang mana kita akan meliput langsung rapat muspika dan beberapa pengurus RW yang sedang membicarakan rencana pencalonan ketua RW yang baru. Nah, di sini ada sedikit persoalan mengenai pencalonan RW yang lama yang sudah 2 periode, namun tidak dikehendaki oleh warga, tapi sebagian warga juga masih menghendaki. Nah, dilemanya di situ, padahal ada aturan perwali, tetapi apakah perwali ini masih efektif? Mari kita simak perbincangan mereka. Sukses, aman, lancar sekarang dan sampai dengan periode berikutnya. Amin. Masih waktu yang diberikan, kami cuma saran kepada panitia. Berhubung Pak Parto itu tidak memenuhi syarat, ya cari pengganti calon. Ya, Pak Parto nanti kan bisa jadi wakil. Ya, paham ya? Ya. Nah, monggo silahkan. Siapa jagonya yang memenuhi syarat? Sementara kan kita penjelasan dari para pimpinan, para pejabat, tapi kan belum ada penjelasan dari pendukung. Barangkali di sini ada solusi. Gitu. Kalau kita dijudge gitu ya kita kan punya argumen tersendiri gitu. Mohon maaf Bu, mohon izin. Ya, nanti tak kasih kesempatan. Siap, Nah, Bapak, ya. siap. Kalau menjudge gitu kan berarti kan nggak kasih kesempatan. Oke, makanya nanti urutannya Pak. Siap. Saya siap. masukkan dulu ke depan harapannya dari Buka Polsek bagaimana untuk dari Bapak dan setelah itu saya minta tolong salah satu calon, katakanlah pendukung calon, apakah dengan keterangan itu bagaimana nanti itu saya harapan saya pendukung calon itu jangan sampai dalam artian memaksakan itu. Yang satu Pak Haji Parto berdasarkan informasi dari Pak RW yang lama bahwasanya beliau itu sudah pernah menjabat 3 periode pun tidak berturut-turut. Sedangkan Pak Haji Samsuri adalah calon yang baru muncul. Kalau saya ngomong bicara aturan, sesuai aturan perwali, bahwasanya sesuai dengan aturan perwali pasal 27 ayat 3, di sini disampaikan bahwasanya pengurus RW dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut untuk jenis jabatan yang sama. Berarti kalau kita ngomong aturan bahwasanya untuk untuk pencalonan Pak Haji Parto sebetulnya oleh panitia itu sudah tidak bisa diikutkan sebagai kontestan pencalon. Kita ngomong aturan. Ya. Nah, kaitannya dengan tadi yang disampaikan Pak RW bahwasanya itu tergantung daripada katakanlah calon. Kalau calon itu menerima itu pun saya bentukkan juga dengan aturan dulu Pak. Kalau ngomong saya bersikup aturan ada begini bunyinya. Tapi Bapak tadi menyampaikan untuk kearifan lokal yang mana memang di dalam sini diatur bahwasanya pemilih ketua RW itu adalah ketua RW terpilih. Bahwasanya Pak RW tadi bisa menyampaikan bahwa untuk kearifan lokal mulai 3 periode yang lalu warga itu dilibatkan. Nah, intinya, tapi Pak RW juga ada benarnya juga. Tapi ya kayak kesepakatan bersama seizin seizin calon RW. Kalau memang ada salah satu keberatan ya jadi dilakukan. Intinya begitu. Nah, sehingga kenapa pertemuan ini kita gegas, kita undang perwakilan dari Indonesia, 2 kubu kaitannya dengan hal itu. Nah, sekarang ditanya kepada panitia memilih Mas Hadi, pernah nggak menanyakan kepada Indonesia ini sebagai opsi ya, menanyakan kepada Haji Samsuri selaku calon yang memenuhi syarat. Ada calon yang tidak memenuhi syarat, apakah dia itu mempermasalahkan atau tidak? Kalau secara langsung Belum ya. Nah, juga demikian, saya juga mohon masukan nantinya dari teman saya Pak Kartiko
dengan kondisi sekarang ini tadi yang kita oleh teman-teman barangkali bisa membantu kami memberikan menjembatani masalah ini sehingga nantinya ingin saya mumpung ini belum pelaksanaan kita di sini adalah ingin saya membantu proses pelaksanaan jadi saya panitia pemilih karena apa jangan sampai nanti hal ini kita biarkan pada saat mendekati pemilihan jadi permasalahan mumpung pemilihan masih ada jeda waktu pemilihan akan kita laksanakan antara tanggal 5 dan 6 ya enggak dengan adanya kita duduk bersama kita musbika memediasi permasalahan itu harapan saya kepada warga khususnya ini saya berdua kuku tolong ayolah kita hargai harapan saya begitu mungkin Pak Satiko bisa memberikan saran kaitannya dengan permasalahan yang ada di kami barangkali saran itu nanti bisa sebagai pijakan kami dalam pelaksanaan kegiatan yang akan kita mohon Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Dan Ramil, Pak Polsek, Pak Babin Sababin Kamtipmas, Pak Seknan, Kelura, Pak RT, Bapak-bapak sekalian yang bisa saya dengar satu-satu. Mungkin saya agak sedikit flashback. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ternyata kalau di bawah batang dari bagian pemerintahan Pak, bagian pemerintahan dan Desra. Jadi saya kenalkan dulu ya. Saya mau izin, saya Kartiko Pak. Jadi saya kasih Pak asuransi pemerintahan dan otonomi daerah. Kebetulan terkait dengan pemilihan RT RW ini memang jadi tugas saya. Kemarin Pak Camat telepon, saya lapor ke Pak Kapas, nggak apa-apa kita ikutin. Nah, terkait dengan sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena waktu sosialisasi kemarin saya sempat juga disampaikan milih ketua lembaga itu angel, banyak yang nggak mau, ternyata di sini malah banyak yang berminat. Nah, terkait dengan itu sekali lagi kita aturan mainnya yang sudah kita sepakati itu adalah artinya sudah ditandatangani Pak Wali Kota adalah Perwali 112 tahun 2022. Dasar acuan kita itu adalah Permendagri 18 tahun 2018. Makanya terjadi beberapa hal perubahan termasuk juga dengan masa jabatan. Kalau dulu 3 tahun, tapi karena Permendagrinya 18 2018 itu 5 tahun, maka sekarang ke depan itu 5 tahun. Makanya 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2027. Yang kedua, hal yang paling krusial juga itu adalah larangan menjadi anggota parpol. Yang ketiga itu salah satunya adalah untuk masa periode kepengurusan. Sebenarnya kalau misalkan Bapak Ibu bisa ngedownload sendiri, monggo di-download di Permendagri 18 tahun 2018, di pasal 8. Jadi di pasal 8 itu ayat 4, monggo Bapak Ibu ini saya bacakan aja Pengurus LKD ini salah satunya RT RW LPMK Pengurus LKD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Ayat 1 itu ada ketua, sekretaris bendahara dan bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan. Dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Ini bahasanya. Kalau kita kaku terhadap ini, dulu yang jadi sekretaris pun sekarang juga tidak boleh. Makanya di Perwali kita itu kita ada exit poll juga, karena kita juga tahu bahwa kondisi di lapangan yang informasinya nyari pengurus itu susah. Artinya kita tambahi pada untuk jabatan yang sama. Jadi kalau Permendagrinya itu ngomong semuanya Pak. Dulu jadi bendahara pun 2 kali berturut-turut, sekarang udah tidak boleh jabat sama sekali. Sarannya seperti itu Jadi sekali lagi saya menjelaskan, saya tidak ada kepentingan apapun juga di sini. Yang saya menjelaskan terkait dengan aturannya. Jadi karena kondisi seperti itu di dalam Perwali kita pertegas untuk jabatan yang sama. Artinya kalau ketua ya tidak boleh, ketua 2 kali. Setelah 2 kali tidak boleh, gitu. Tapi dilokir jadi wakil boleh Pak, boleh. Itu pemahamnya.
Yang kedua, saya agak-agak lupa, tapi Bapak dulu pernah ikut yang waktu penjaringan aspirasi yang diadakan oleh bagian hukum di Gedung Dharma Wanita. Intinya Bapak Ibu, jadi di dalam penyusunan perwali ini oleh teman-teman bagian hukum dulu difasilitasi penjaringan. Artinya aspirasi dari ketua lembaga 2 hari berturut-turut perwakilan ketua lembaga baik RT RW LPMK diundang. Intinya waktu itu juga tersampaikan yang namanya kearifan lokal. Yang tadi terjadi di Wiyung ini muncul. Itu sudah kita rapatkan Bapak Ibu. Jadi kita menyusun perwali ini kita juga tidak sembarangan. Kita juga didampingi oleh teman-teman kejaksaan baik Perak maupun Surabaya. Terus Pak Seksu sebagai narasumber kami. Ya. Jadi kita bahas detail, ternyata kalau ini kearifan lokal itu diterapkan seluruh Surabaya ini malah buyar. Tapi yang terpenting adalah apa yang tercantum dalam perwali itu ikut, itu tidak apa-apa. Jadi kalau tadi ada kearifan lokal bahwa yang milih apa itu adalah warga satu-satu tadi, jangan lupa RT terpilihnya juga ikut milih. Ya, jangan lupa RT terpilihnya. Karena syarat dan perwali itu adalah RT terpilih, ya. Nah, mekanismenya tadi yang disampaikan sama Pak Camat dan kami juga sudah sampaikan, yang penting ada berita kesepakatan. Jadi biar tidak ada kerugian, yang merasa ada yang dirugikan dan sebagainya. Nah, yang ketiga terkait dengan apa itu periode. Terus terang saja Bapak Ibu, kita dulu memang usulannya itu memang mau kita nolkan. Ya. Kita nolkan, artinya masa jabatan yang lama itu tidak kita hitung, hilangkan. Masa jabatan itu baru dihitung ke depan. Konsep awalnya seperti itu, tapi mohon izin, kita ini harus dapat fasilitasi dari provinsi. Ternyata hasil dari fasilitasi provinsi itu usulan kita dicoret. Kita nggak boleh, berarti kita menyalahi Permendagri. Ye, Bapak Ibu, ye. Jadi akhirnya ibarat kata yang tadi usulan kita nolkan itu ya nggak boleh, gitu loh. Ya, ya. Nah, bagaimana exit poll-nya, jalan keluarnya di dalam perwali udah jelas, ya, ya. Kan seseorang itu selalu menjadi ketua itu karena katanya nggak ada calon lagi, ya kan? Nggak ada calon lagi. Nah, ini kita buka peluang. Ketika tidak ada yang maju, ketika tidak ada yang calon, maka ketua yang lama itu malah ditawarkan menjadi calon. Dan selama yang bersangkutan itu bersedia dan masih memenuhi syarat, itu bisa maju sebagai calon. Ya. Nah, yang terpenting Bapak Ibu, ya sebenarnya sekali lagi saya sebenarnya tidak mau mengacu sama yang lama-lama. Tapi kami coba buka aturan-aturan yang lama. Ya, sebenarnya aturan larang 2 kali periode itu sebenarnya kalau dilihat Bapak Ibu bisa lihat. Itu ada SK Wali Kota yang terkait dengan pelaksanaan Perda nomor berapa gitu. Itu sudah ada larangan untuk 2 kali periode. Jadi bahasanya itu pengurus LPMK misalkan gitu ya. Kan bahasanya pengurus LPMK itu dapat menjabat hanya untuk 1 kali periode berikutnya. Itu tahun 2004, Bapak Ibu bisa cek di JDIH. Nah, sekali lagi, kenapa kami sekarang ini itu mau konsisten dengan aturan? Lah, kalau kita nggak konsisten dengan aturan, untuk apa aturan itu kita buat? Kan seperti itu. Dan sekali lagi, ini bukan kami juga yang memutuskan. Provinsi pun juga memutuskan hal yang sama. Ada, kalau Bapak Ibu tanya, Pak, mana berita acaranya, monggo ke bagian hukum ya. Karena sekali lagi yang mengajukan fasilitasi itu teman-teman bagian hukum. Kami juga nggak dapat, tapi kemarin kami di-capture saja sih, diperlihatkan saja seperti itu, ya. Jadi sekali lagi, kalau ada Bapak Ibu yang dulu pernah di Gedung Wanita, waktu itu kami sampaikan, sebenarnya saya yang jadi narasumber juga. Saya sampaikan konsep kita 0. Tapi sekali lagi saya juga sampaikan, ini bisa berubah
Karena apa? Ini nanti harus fasilitasi provinsi. Dan ternyata hasil dari fasilitasi provinsi kita tidak boleh menolkan jabatan, itu tidak boleh, ya kan? Jadi sekali lagi mohon kita kelegawan semuanya lah ya. Artinya ini aturan ini sebenarnya sudah kita kita buat sedemikian rupa sehingga ketika ada jalan buntu, menemui jalan buntu itu ada jalan keluarnya. Karena keterbatasan pengetahuan saya nggak tahu siapa saja yang masuk ke Kamus Gibran. Cuma dengan kondisi yang seperti ini kok kita ini kehangatan warga negara ini agak gimana gitu, karena kondisinya formal banget. Pak Prayit ini biasanya ke warung saya, Pak. Pelanggan saya, tapi karena kondisi kayak gini akhirnya kok saya kok agak jauh gitu sama Pak Prayit ini kan. Hal-hal formal seperti ini kadang memang penting, tapi informal approach itu juga tidak kalah pentingnya. Nah, menanggapi yang disampaikan tadi, yang disebutkan Pak Kartiko, Pak Camat, Kapolsek, Pak Dan Ramil dan semuanya, itu saya kira saya sepakat dengan Perwali. Bukan kami ini tidak sepakat dengan Perwali. Bahkan Perwali ini kenapa kok saya sangat sepakat? Dia merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 7 bahwa tidak boleh jabatan yang sama. Itu kalau kita ngomong intellectual origins-nya mengacu pada 99 sama dengan pertama ya. Nah, kita nggak ada masalah dengan itu. Cuma kalau kita telah lebih lanjut, pengurus RW dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut untuk jenis jabatan yang sama. Mohon maaf, saya ulang sekali lagi. Karena memang untuk menganalisis pasal ini itu kan ada teori-teorinya, maka dari itu ada fakultas hukum. Sehingga kita tidak bisa menelan mentah-mentah pasal ini. Saya sepakat ini, tetapi mohon maaf, perlu diketahui ditetapkannya di Surabaya pada tanggal 2 November 2022. Sedangkan Abah Parto itu jadi RB 2010 sampai 2011. Walaupun saya nggak tahu benar atau enggak, karena yang menggugat itu belum menyertakan buktinya apa ini. Tapi oke lah, taruhlah itu benar. Pertanyaannya, di hukum itu ada namanya teori Stufenbach, gitu kan? Jelas gitu ya. Nah, kemudian ada asas non retroaktif, asas tidak berlaku surut. Kalau kemudian itu ada di pasal 1 KUHP. Jadi kalau Kapolsek saya kira familiar dengan KUHP. Di pasal 28I Undang-Undang Dasar juga jelas. Jadi rujukan saya jelas ya undang-undang. Saya nggak ngomong politis. Saya nggak mau itu. Jadi karena tadi justifikasinya seolah-olah oh ya nanti jangan sampai ada kekerasan. Enggak, Pak. Saya nggak ada SKCK, saya bersih. Aman dulu saya. Nah, kalau kita ngomong asas non retroaktif, Bulura nggak mungkin bisa nangkep saya ketika Kapolsek tidak mungkin bisa nangkep saya ketika saya minum ini. Tapi jika aturan ke depan misalnya, mohon maaf saya sebutkan Cleo, 2025 keluar aturan tidak boleh minum Cleo, terus saya minum Cleo, saya diberikan sama Kapolsek. Tetapi kalau sekarang, apakah kemudian misalnya 2025 keluar aturan tidak boleh minum Cleo, saya tahun 2022 ini minum Cleo, saya dilanggar. Apakah seperti itu? Atau contoh lagi, ini masih alat yang sama gitu ya, yang saya contohkan. Hari ini saya minum 10 botol ini, 10 botol Cleo. Terus berapa? 2016 ke 2022 6 tahun ya. 6 tahun kemudian muncul aturan maksimal minum Cleo itu satu harinya itu hanya 2 botol. Nah, berarti saya ditambahkan. Oh ya kemarin kan 2022 dia udah minum 8 botol. Berarti udah ditambahkan. Apakah seperti itu? Nah, itu yang kemudian membuat kami mendukung Abah Parto. Jadi rujukannya jelas. Bukan kami ini anarkis. Beliau kan bahkan tidak mau. Beliau tidak mau. Cuma kami mengusung gitu. Bahkan ini sudah jalan Pak, mohon maaf, mohon izin, tanda tangan dukungan dari warga kepada Abah Parto. Pak Camat berdasarkan SK panjenengan gitu ya,
itu menimbang perwalinya pasal berapa ya kan. Nah, disebutkan pasal 27 ayat 3 ngapunten Pak. Jadi memang itu tidak membuat rujukan panjenengan sudah saya kira tepat. Kemudian menimbangnya bla 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 sampai kemudian perwali itu diletakkan di paling terakhir. Lalu kemudian memutuskan, menetapkan. Nah, kalau menetapkannya harus dijalankan. Di poin D itu mengutamakan musyawarah mufakat. Nah, artinya ini yang kita pegang. Tetapi di perwali ini memungkinkan jika musyawarah mufakat tidak menemui titik temu maka diadakan voting atau pemilihan suara. Jadi itu alasan mengapa kami mengusung Agroparto. Jadi menurut kami tidak ada undang-undang yang dilanggar, tidak ada peraturan undang-undang yang dilanggar berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah kalau ini kemudian ke depan, kami sepakat. Jadi jika Agroparto 2 periode itu masih nyalon lagi, nah itu kami nggak akan dukung. Bahkan saya ini nggak berjanji ada di struktural. Saya masih muda, saya ingin berpetualang, jalan-jalan gitu. Nah, saya nggak mau terkekang dari kehidupan yang seperti ini. Cuma saya datang barusan, maksudnya nggak lama seperti itu. Melihat ini, itu ada tafsir-tafsirnya. Jadi tidak kemudian kita secara telanjang menafsirkan ini, memparafrasekan, mohon maaf itu. Ya kalau saya belajar hukum gitu, mau izin dikit-dikit. Saya nggak ada background hukum. Saya ini hanya pedagang. Cuma kalau kita ngomong gitu, kita ngomong hukum, sehingga nggak apa. Bagi saya, bagi kami, udah sah-sah saja, legitimate. Jadi itu mungkin sementara yang kami sampaikan. Mungkin Pak kami bisa membantu kami yang disampaikan. Tapi saya juga sebetulnya kalau penafsiran kami kan memang bukan orang hukum Pak. Kami membacanya sesuai dengan perwali. Membacanya bila mana di situ ada calon yang diusung itu sudah pernah berturut-turut menjabat selama 2 periode ataupun tidak berturut-turut. Kalau karena saya backgroundnya bukan orang hukum. Asumsi saya kalau beliau itu sudah pernah menjabat sebelumnya dan sudah 2 kali ataupun sudah 3 kali, itu asumsi saya yang bersangkutan mohon untuk tidak diusung menjadi Nah, sayangnya di 27 ayat 3 tidak ada kata sudah. Sayangnya itu dan larangan. Jadi persoalannya ini hanya persoalan etis saja sebenarnya. Itu monggo silakan Pak Dan. Mau tambah. Jadi Mas siapa namanya? Yogi. Mas Yogi sampaikan tadi bahwasanya itu kalau terhitung mundur ya. Kalau perwali tadi 1/12/2022 sementara pencalonannya sebelumnya gitu ya. Oh, jadinya sebelumnya. Terakhir itu 2016 kalau memang informasinya seperti itu. Dari perwali tersebut 1/2/2022 itu kan juga mengacu dari Permendagri 18 tahun 2018. Dan juga perwali sebelumnya, perwali nomor 39 2019. Oke. Nah, itu. Nah, sayangnya Pak, Sama-sama kita belum tahu hukum, saya cuma hanya aja. 176 ketentuan penutup. Pada saat peraturan wali kota ini mulai berlaku, maka peraturan wali kota Surabaya nomor 29 tahun 2019 tentang tata cara pemilihan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan, pengurus rukun warga dan pengurus rukun tetangga dalam kurung berita daerah kota Surabaya tahun 2019 nomor 30 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi clear soalnya. Jadi kalau perwali kita sepakat, kita ini bukan pelanggar dan sebagainya. Saya demo nggak ada yang gitu-gitu, mohon izin. Tapi untuk ini kita menelaah itu, mohon maaf kalau saya kaitkan, ini bukan saya ngomong tentang hal yang sentimental ya. Tapi kalau kita kaitkan kitab suci, ngomong tentang perang, kalau kita telaah literate sesuai dengan itu, oh ini kita perang semua, panjenengan semua di TNI dan polisi juga pasti akan kerepotan. Jadi saya tengahi Mas ya. Jadi dengan permasalahan ini kaitannya dengan ekonomi, bila mana katakanlah ada salah satu pendukung katakanlah dengan adanya perwali ini kaitannya masih ada dengan kita sama saya Pak dan ini kita konsultasi kaitannya penjelasannya lebih jelas.
bisa diterima ya. Iya, Besok bisa. saya tinggalkan. Ya Pak. Sama sampean aja, sama saya. Ayo kita meminta penjelasan dari yang membuat produk ini. Maksud dan tujuan ini kaitannya dengan apa yang sama sampaikan. Itu nanti bisa ketemu. Cara ketentuan aturannya bagaimana? Ya Pak, sebagai panitia, apa yang menjadi acuan untuk persyaratan pemilihan RT RW itu Pak? Ya, kemarin itu kita sudah perundingan bermusyawarah. Kita pakai kearifan lokal sebetulnya, gitu loh. Tapi ada dari tim itu tim bakal calon, karena ini kan belum pencalonan. Itu mereka memakai perwali, gitu. Perwali 112 tahun 2022 yang baru. Nah di situ kan ada menerangkan bahwa pasal 27 bab syarat. Nah permasalahan itu yang di sini itu. Itulah kita ingin mencari solusi. Ya, kita selaku panitia berkeluh kesah kepada Pak Camat supaya ada solusi bagaimana warga ini bisa clear dan bisa berjalan dengan baik gitu. Ya, untuk pasal 27 ayat 1 sendiri itu sangat mutlak untuk persyaratannya itu ya. Kalau pasal 27 ayat 1 huruf A, B, C, D, F, G, H, I itu syarat mutlak. Dituangkan dalam pasal 27 ayat 2 dalam formulir dan bermaterai. Gitu. Kalau selanjutnya itu menerangkan saja. Itu menurut saya ya. Kalau baca perwali, nggak tahu nanti dari pemerintah kota itu bagaimana. Nanti keputusan hasil musyawarah juga bagaimana kan. Kita panitia itu hanya menjembatani gitu loh. Kita panitia itu berlaku adil dan tidak blok atau Oke, bisa dijelaskan Pak terkait kegiatan apa hari ini Pak? Kegiatan hari ini itu adalah sebagai antisipasi yang kita lakukan bersama 3 pilar, yang mana kami mendapat informasi kaitannya dengan rencana pemilihan ketua RW khususnya yang ada di RW 3. Itu ada informasi ada berdiri 2 kubunya Pak Samsuri sama kubunya Pak Marko. Nah, yang mana di 2 kubu ini memang keinginan warga mencalonkan kedua-duanya. Tapi di situ ada permasalahan sedikit. Di kubu Pak Samsuri memang secara ketentuan aturan itu memenuhi syarat. Tapi yang di kubunya Pak Marko ya, Parto, yang mana menurut pengamatan kami Pak Marko itu sudah pernah menjadi ketua RW itu kalau nggak salah 3 kali. 2 kali biarpun itu tidak berturut-turut. Karena itu diatur di Perwali nomor 112. Syarat calon ketua RW itu adalah bisa dicalonkan bila mana dia itu tidak pernah menjabat ketua RW biarpun itu secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut. Kalau secara berturut dia sudah pernah jabat, secara otomatis dia tidak akan diperbolehkan ataupun tidak berturut-turut. Yang mana ini 2 kubu ini sama-sama punya masa. Yang masa ini menginginkan khususnya Pak Marko ini untuk bisa diikutkan kontestan. Dan satunya Pak Samsuri kelihatan ada keberatan, makanya kita berupaya memediasi sebelum pelaksanaan pemilihan. Sebagai bapaknya daripada warga, harapan jenengan apa Pak? Harapan saya kalau bisa warga mengikuti aturan ketentuan yang ada. Karena apa? Dengan adanya perwali itu adalah yang mengatur pemilihan ketua RW. Oleh sebab itu hari ini saya berupaya mengundang ketua panitia, pemilihan lama, bahkan 2 kubu. Kita akan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada mereka sehingga harapan nanti pada saat pelaksanaan kegiatan pemilihan ketua RW hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini kami akan melaksanakan rembuk dengan ketua RW lama, ketua panitia, bahkan 2 calon.